Digeruduk kapal perang Amerika Serikat dan Kanada di Selat Taiwan, Cina bodo amat. Kehadiran kapal perang Amerika Serikat dan Kanada di Selat Taiwan tidak akan menghalangi momentum Cina untuk mempertahankan persatuan nasional. Militer Amerika Serikat mungkin telah dilaporkan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir bersekutu dengan kapal perang negara lain untuk transit di Selat Taiwan. Global Times mengatakan hal itu terjadi saat militer mencari cara untuk melenturkan otot militernya dalam provokasi baru di kawasan di tengah situasi selat yang tegang. Pakar Cina mengatakan pada hari Sabtu bahwa langkah yang dilaporkan menunjukkan ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menahan Cina dan bahwa upayanya untuk menggalang sekutu untuk menghalangi momentum pertumbuhan kekuatan Cina untuk mempertahankan persatuan nasional adalah sia-sia. Mereka mengatakan Cina memiliki mekanisme respon yang matang terhadap tindakan provokatif apapun karena otoritas pertahanan nasional negara itu menyatakan pada hari Jumat bahwa PLA akan mempertahankan kewaspadaan tinggi dan siap berperang kapan saja. Menurut citra satelit, sekitar pukul 10 pagi pada hari Jumat, sebuah kapal perusak kelas Arleigh milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan sebuah kapal fregat kelas Halifax dari Angkatan Laut Kerajaan Kanada. Keduanya terlihat di ujung selatan Selat Taiwan saat mereka menuju ke utara. Menurut think tank South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI pada hari Jumat, mereka diduga terlibat dalam operasi gabungan untuk transit di Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan Cina belum mengonfirmasi informasi tersebut. Perkembangan terakhir yang dilaporkan terjadi di tengah situasi tegang di selat yang dipicu oleh meningkatnya kolusi antara Amerika Serikat dan otoritas DPP separatis di Pulau Taiwan. Dan karena berbagai pejabat Amerika Serikat telah menegaskan kembali bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap Pulau Taiwan adalah kokoh. Banyak bukti menunjukkan bahwa kapal perang Kanada ini kemungkinan adalah HMCS Winnipeg. Jika ini terbukti benar, ini akan menjadi pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir kapal perang Amerika Serikat dan negara lain bersama-sama transit di Selat Taiwan, kata SCSPI. HMCS Winnipeg sering muncul di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan baru-baru ini. Kapal tersebut tiba di Komandan Armada Aktivitas Yokosuka Bird 13 untuk kunjungan pelabuhan yang dijadwalkan pada bulan September menurut laporan media. Pada awal Oktober, ia bergabung dengan latihan Angkatan Laut 6 negara yang dipimpin oleh 3 kapal induk Amerika Serikat dan Inggris di Laut Filipina. Kapal itu tiba di Filipina pada 11 Oktober dan berlabuh di pelabuhan Manila hingga 13 Oktober, kata laporan media. Menurut sinyal AIS, pada hari Kamis, kapal perang itu berlayar ke perairan selatan Taiwan. Ini bukan pertama kalinya HMCS Winnipeg berlayar melalui Selat Taiwan. Itu pernah terjadi pada Oktober 2020, menurut laporan media. Menurut statistik Global Firepower 2021, Kanada berada di peringkat 21 dari 140 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan. Total personel militer Kanada diperkirakan 112.500 orang, memiliki 377 pesawat di antaranya. Ada 62 pesawat tempur atau pencegah, jumlah kapal perang adalah 64. Sun Shuhi,
Rekan peneliti di Institut Nasional Strategi Internasional Akademi Ilmu Sosial Cina mengatakan kepada Global Times pada Sabtu bahwa angka-angka ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Kanada adalah tingkat kekuatan menengah dan masih ada kesenjangan besar dengan kekuatan besar, kekuatan seperti Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Wang Yunfei, seorang ahli angkatan laut yang berbasis di Beijing dan pensiunan perwira Angkatan Laut PLA, menggemakan pandangan Sun dan menyebut Kanada keledai dalam kulit singa. Fregat kelas Halifax Kanada berada di belakang kapal perang Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, dan kekuatan Angkatan Laut PLA memiliki keunggulan dibandingkan fregat Kanada kelas ini. Jangkauan rudal anti pesawat atau rudal anti kapal dan sistem kontrol informasi fregat kelas Halifax keduanya lebih lemah dari kapal perusak tipe 052D Cina, kata Wang kepada Global Times pada hari Sabtu. Sementara itu, sebuah pesawat tak berawak USN MQF-4C memasuki ADIZ Barat Daya Taiwan yang diproklamirkan sendiri melalui saluran Beshi untuk berpatroli di sana pada Sabtu pagi, media Taiwan melaporkan. Sun mencatat bahwa setiap kali kapal perang asing transit di Selat Taiwan, kapal perang Angkatan Laut dan Jet Tempur Udara Komando Teater Timur PLA melacak dan memantau mereka. Menurut media Taiwan, pesawat PLA memasuki ADIZ Barat Daya Taiwan yang diproklamirkan sendiri pada pagi hari pada Sabtu. Menurut media Taiwan, pesawat PLA memasuki ADIZ Barat Daya Taiwan yang diproklamirkan sendiri pada pagi hari Sabtu. Ini berarti Cina memiliki mekanisme yang matang dan stabil serta rencana respons. Tidak peduli gangguan yang dapat datang dari kapal perang satu negara atau beberapa negara, Cina yakin untuk mengatasinya, kata Sun. Wang mengatakan langkah Amerika Serikat untuk merayu negara-negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Taiwan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mampu menahan kemampuan Cina untuk mengembangkan kekuatan laut dan kekuatan udara di wilayah pesisirnya, dan mengerahkan sekutunya tidak akan menghalangi momentum Cina menumbuhkan kekuatannya untuk memelihara persatuan nasional. Amerika Serikat telah meningkatkan manuver militer terhadap Cina baru-baru ini dengan mengerahkan negara-negara lain. Sementara pada saat yang sama, tetap waspada terhadap pertukaran militer Cina dengan negara-negara lain. Rusia mengatakan salah satu kapal militernya mengusir kapal perusak peluru kendali AS USS Chevy yang berusaha melanggar perairan teritorial Rusia selama latihan Angkatan Laut Rusia-Cina di Laut Jepang pada hari Jumat. Meskipun demikian, sebuah pernyataan militer Amerika Serikat mengatakan USS Chevy melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional. Kementerian Pertahanan Rusia mengkritik tindakan tidak profesional awak kapal perusak Amerika Serikat yang secara kasar melanggar hukum internasional tentang pencegahan tabrakan kapal di laut. Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia melihat Taiwan sebagai bagian dari Republik Rakyat Cina. Cui Heng, asisten peneliti di Pusat Studi Rusia di East China Normal University, mengatakan kepada Global Times pada hari Sabtu bahwa sikap Rusia menunjukkan dukungan Rusia kepada Cina dalam mencapai reunifikasi nasional dan menunjukkan bahwa Rusia memiliki pemahaman yang jelas tentang perkembangan dunia dan kekuatan Cina yang semakin besar.